Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Firlia Meswari. Perkenalkan, saya Falbian Alfikri. Perkenalkan, saya Oisa Delia Ramadhani. Wandi Firman Himatua Santuri. Saya Dewa Samudra. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan Kamboja. Saya akan menjelaskan kekuasaan pemerintahan Kamboja. Monarki konstitusional adalah salah satu bentuk-bentuk negara yang masih dalam kategori monarki. Secara keseluruhan, sistem pemerintahan di Kamboja menggabungkan elemen monarki konstitusional dengan demokrasi, pluralisme, dan ekonomi pasar. Dikarenakan bentuk negaranya berupa kerajaan, maka sistem parlemennya berupa bicameral. Namun, perbedaannya adalah monarki yang satu ini berdiri di bawah sistem konstitusional. Periode konstitusional terjadi pada 2014 sampai 2018 dengan berakhirnya aksi politik pada 2014 dan pemilu 2018 yang menciptakan ketegangan internasional. Hal ini disebabkan oleh raja menjadi kepala negara meskipun pemerintahnya dipimpin oleh langsung PM. Tindakan hukum terhadap partai CNRP dan pemimpinnya menyebabkan kritik PBB dan penarikan dana bantuan oleh Amerika dan Uni Eropa. Menurut sistem pemerintahan Kamboja yang berupa sistem demokrasi liberal, kekuasaan nggak ada dasarnya berada di tangan Perdana Menteri. Itulah bentuk pemerintahan negara Kamboja beserta dengan polemik politik yang cukup panas terjadi pada dalam waktu kurun terakhir. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atau usul dari DPR. Kelebihan sistem pemerintahan negara Indonesia. Presiden dan Menteri Presiden selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Kelemahan sistem pemerintahan di Indonesia adanya kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, kesimpulannya, sistem pemerintah negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggara negara. Semoga bermanfaat.